Pengakuan mengejutkan ayah pelaku pembunuhan dua bocah Bengkulu. Polisi dikelabui. Sedikit demi sedikit kasus pembunuhan dua anak di Bengkulu kian terkuak. Mengulang kembali di saat pencarian korban, ternyata ayah pelaku pembunuhan dua anak di Bengkulu justru memberi petunjuk pada petugas. Seolah dia ingin meyakini bahwa apa yang disampaikannya tentang keberadaan korban adalah benar. Hal ini terlihat dalam video yang didapat wartawan tribunbengkulu.com. Dalam video tersebut, ayah pelaku pembunuhan dua anak di Bengkulu dengan sangat meyakinkan untuk memberi petunjuk pada petugas untuk mencari para korban. Barang bukti dekat kolam, alat pancing ada, sendalnya sudah tidak ada, sebenarnya di situ sudah ada petunjuk. Di sana ada CCTV tapi belum dibuka. Jadi di gudang itu ngadap ke depan itu ada CCTV. Yang punya itu Dian, cuman gak bisa dihubungi tadi, ujar ayah pelaku PT. Kemudian petugas mengatakan bahwa pihaknya sebelumnya sudah di tempat lokasi yang ia beritahu. Tadi Anggita, tadi kami sudah cek ke situ, ujar salah satu petugas. Sudah? Tapi itu ada CCTV itu di dalamnya. Udah dibuka? Soalnya tadi itu ada yang ngalangi pas mau buka CCTV. Itu ada CCTV-nya itu belum dibuka itu. Jelas ayah pelaku PT. Namun siapa sangka, seolah ia terlihat ingin membantu petugas, namun ternyata sang anaklah yang menjadi pelaku pembunuhan dua anak di Bengkulu tersebut. Ayah pelaku pura-pura jadi dukun. Kasus pembunuhan dua bocah di Kelurahan Kandang, Bengkulu terus memunculkan fakta-fakta baru yang mengejutkan. Tak hanya berfokus pada pelaku utama, PT, 17, warga sekitar juga mulai menyoroti perilaku janggal dari keluarga pelaku, baik sebelum maupun sesudah kejadian. Salah satu hal yang menarik perhatian adalah tingkah ayah pelaku, yang disebut-sebut bolak-balik meminta daun serai dari warga hingga berpura-pura menjadi dukun. Rangkaian kejanggalan ini semakin memperkuat kecurigaan warga dan keluarga korban bahwa pelaku pembunuhan tidak bertindak seorang diri. Hal tersebut disampaikan oleh Zainal Abidin, paman dari korban Arjuna. Orang tua itu, pelaku, mengalihkan dari kami pihak keluarga, untuk mencari-cari ke rumah kosong, nggak pernah diperiksa, rumah pelaku, karena kami gak curiga sama dia, pelaku. Semenjak kejadian inilah baru curiga, ujar Zainal saat diwawancarai wartawan tribunbengkulu.com, Rabu, 23 April 2025. Zainal juga mengungkapkan bahwa saat proses pencarian, ayah pelaku sempat berperan sebagai dukun. Dia, ayah pelaku, sempat menjadi dukun, dia sempat interogasi, sempat belikan rokok untuk persyaratannya. Sudah dipenuhi, malah dibawa kemana sama dia. Berarti dia ini mengalihkan, jelas Zainal. Tak hanya itu, ibu pelaku juga sempat menyarankan agar warga mencari korban di tempat-tempat tak terduga seperti rumah kosong dan sumur. Selain itu, warga juga sempat melihat ayah pelaku berulang kali meminta daun serai kepada tetangga, sebelum kasus pembunuhan ini terbongkar. Warga yakin keluarga pelaku terlibat. Keluarga korban dan warga Kelurahan Kandang, Kota Bengkulu, meyakini bahwa pelaku pembunuhan terhadap dua bocah bukan hanya satu orang. Keyakinan ini disampaikan oleh paman korban Arjuna, 8, saat menanggapi aksi massa yang merusak rumah keluarga pelaku PT, 17. Menurutnya, warga kecewa karena pengakuan pelaku dianggap tidak sesuai dengan fakta di lapangan. Ia dan warga menduga ada pihak lain yang terlibat dalam aksi keji tersebut. Warga kecewa, bermula dari penetapan hanya satu tersangka dalam kasus ini, yakni PU, 17, pelaku yang telah mengakui perbuatannya. Namun, warga dan pihak keluarga meyakini bahwa tidak mungkin pelaku bertindak sendirian, ujar paman Arjuna, Zainal Abidin. Terkait perusakan rumah pelaku, Zainal mengaku telah mencoba mencegah warga. Namun, amarah massa tak terbendung. Ia juga menyampaikan bahwa masih ada kejanggalan yang dirasakan. Salah satu hal yang dianggap janggal oleh keluarga adalah adanya warga yang melihat ayah pelaku bolak-balik mengambil daun sereh di sekitar waktu kejadian. Selain itu, waktu pembunuhan yang disebut pelaku juga diragukan, karena berdasarkan kesaksian warga, korban masih terlihat berada di luar rumah sekitar pukul 16 waktu Indonesia Barat. Ayah korban, Juliadi, juga meminta polisi agar mengusut kasus ini hingga tuntas. Ia belum menerima sepenuhnya bahwa pelaku hanya satu orang. Hingga saat ini ia masih belum terima dengan hasil penetapan satu tersangka yakni PT, 17, sebab pihak keluarga, yakin pelaku pembunuhan terhadap anaknya tersebut tidak mungkin dilakukan oleh satu orang. Menanggapi keraguan dari pihak keluarga korban dan masyarakat, Polresta Bengkulu memastikan bahwa penyelidikan terkait kasus pembunuhan dua bocah di Kelurahan Kandang masih terus berlangsung. Kapolresta Bengkulu, Kombes Pol Sudarno, menyampaikan bahwa proses hukum terhadap pelaku PT, 17,
belum berhenti dan masih terus dikembangkan untuk mendalami kemungkinan adanya pelaku lain.